Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif oleh saya Yunarsi Papeo SPD, calon guru penggerak angkatan 10. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SDN 8 Atinggola, yang saya hormati Bapak Ibu Guru, staf dewan guru. Pertama-tama mari sama kita panjatkan kehadiran Ilahi Rabbi, karena hanya dengan izinnya semata mengikuti diseminasi budaya positif. Tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Saya tekankan kembali di sini, Bapak Ibu, saya tidak menggurui Bapak Ibu ya. Saya hanya ingin berbagi praktik baik yang saya dapati selama mengikuti pendidikan calon guru penggerak selama kurang lebih 2 bulan. Nah, di sini saya mengambil aksi nyata saya berbagi praktik itu tentang mengembangkan budaya positif di lingkungan sekolah. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, ada pertanyaan pemantik. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Ya. Kenapa setuju? Alasannya apa? Alasannya apa setuju hukuman dapat mendisiplinkan anak? Ya, supaya tidak terulang lagi. Kemudian untuk Ibu Suryati menjawab belum. Alasannya? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ya, menurut Bapak Rahmat supaya tidak terulang lagi. Oke, lanjut. Ya Ibu kan? Ya, berarti hukuman dapat mendisiplinkan anak menurut Ibu, ya menurut Pak Rahmat juga. Kemudian pertanyaan pemantik yang kedua, kita simpan jawabannya dulu ya. Nanti di materi akan kalian paham apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah. Apakah dapat meningkatkan disiplin anak? Hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah, apakah dapat meningkatkan disiplin anak? Oh, bisa ya. Alasannya? Supaya anak dapat melaksanakan tugas tanpa perintah dari guru. Oh iya, itu alasannya pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Alasannya supaya anak itu patuh ya. Pemantik yang ketiga, memberikan penghargaan. Apakah dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Memberikan penghargaan. Oh iya. Ya. Untuk sementara kita simpan dulu jawabannya ya. Nanti kita masuk ke materi. Nah, ini konsep inti budaya positif yang kami dapati di selama pendidikan calon guru penggerak kurang lebih 2 bulan. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kedua, disiplin positif. Nilai-nilai kebajikan. 4, kebutuhan dasar manusia. 5, motivasi perilaku manusia. 6, posisi kontrol guru. 7, keyakinan kelas. Dan 8, segitiga restitusi. Kita langsung masuk pertama ya. Pembelajaran dengan paradigma baru. Ya, pembelajaran paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap pengembangan sesuai teori psikologi modern
untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Tentunya kita ketahui bersama dimensi profil pelajar Pancasila itu ada berapa? Ya, 6. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, gotong royong, apalagi mandiri, berkebinekaan global, kreatif dan bernalar prestis. Itu yang akan kita wujudkan di pembelajaran paradigma baru. Kita lanjut ke stimulus respons lawan teori kontrol tentang pandangan tentang dunia. Stimulus respon tentang dunia. Pertama, realitas atau kebutuhan kita sama. Tapi teori kontrol tentang dunia, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Stimulus, semua orang melihat hal yang sama. Namun teori kontrol berkata setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Namun teori kontrol berkata, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Di stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrol berkata hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrol berkata Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Itu teori kontrol. Di stimulus berkata model berpikir menang kalah. Tapi di teori kontrol model berpikir menang-menang. Itu sebenarnya siapa yang harus memiliki teori kontrol? Tentunya kita sebagai pendidik. Ya. Disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang berarti belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi disiplin merupakan salah satu cara penerapan yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman atau hukuman. Ingat pertanyaan pertama tadi? Jadi disiplin itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, ya, tanpa penghargaan, reward, ancaman atau hukuman. Jadi tanpa hukuman. Kita menerapkan disiplin diupayakan memberdayakan peserta didik itu tanpa imbalan, penghargaan, ancaman atau hukuman. Jadi sebagai pendidik tentunya tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi bukan nanti mau hukum, bukan nanti ada penghargaan, anak itu bisa disiplin. Kita sebagai pendidik usahakan mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ya, bisa dipahami ya? Pertanyaan pemantik tadi sudah bisa dipahami jawabannya salah atau benar. Oke, ini nilai-nilai kebajikan. Sebenarnya ada 9 ya, 9 item. Cuman saya ambil yang 3 karena sudah mencakup di situ juga yang lain. Yang pertama di profil pelajar Pancasila tentunya ada 6 dimensi itu. Nilai-nilai kebajikan itu sudah ada dalam lingkungan sekolah kita. Kemudian dari Ibo Primary Yes Program atau PEP itu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keinginan tahunan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian dari keterampilan hidup atau skill, yang pertama
dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Itu nilai-nilai kebajikan yang harus kita tanamkan kepada peserta didik untuk supaya mereka disiplin. Nah, lanjut. Kebutuhan dasar manusia. Tentunya kita ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tujuan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar kita. Ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup, kasih dan rasa diterima, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Kalau untuk bertahan hidup, kita sudah ketahui itu ada pakaian, makanan, nah itu termasuk di bertahan hidup. Ada juga kasih sayang dan rasa diterima, ingin diperhatikan, kurangnya kasih sayang dari orang tua. Ada kasus kita kan yang anak yang sering nangis itu sebenarnya kebutuhan dasar dia itu kasih sayang dan rasa ingin diterima. Karena mungkin dia kurangnya kasih sayang di rumah atau seperti apa, ingin diperhatikan. Ada juga kebebasan, ada anak-anak yang ingin bebas, mungkin tertekan di rumah atau bagaimana, dia butuh kebebasan. Ada juga yang butuh kesenangan, dan ada penguasaan, ingin menguasai. Ya, itu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Bisa lanjut ya Bapak Ibu? Lanjut. Oke, ini ada motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Ada 3 kemotivasi manusia. 2 diantaranya merupakan motivasi ekstrinsik dan 1 diantaranya adalah motivasi intrinsik. Nah, motivasi intrinsik ini yang kita wujudkan dalam diri peserta didik untuk mendisiplinkan anak-anak. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu motivasi ekstrinsik. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain, itu juga termasuk motivasi ekstrinsik. Nah, untuk motivasi intrinsik, itu untuk menjadikan orang-orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Sudah ketahui bersama tujuan kita untuk mendisiplinkan anak yaitu harus motivasi intrinsik. Lanjut Bapak Ibu. Nah, ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Untuk hukuman tidak terencana atau tiba-tiba. Ya, biasanya kan tidak terencana langsung memberikan hukuman itu kepada anak. Murid tidak tahu apa yang terjadi atau dilibatkan. Hanya bersifat satu arah, berubah hukuman fisik atau psikis. Itu hukuman. Kemudian konsekuensi, memang terencana atau disepakati bersama, namun murid tetap tidak dibuat nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid, itu konsekuensi. Jadi hukuman dan konsekuensi ini termasuk motivasi apa? Motivasi ekstrinsik. Kemudian restitusi. Nah, restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, ini adalah termasuk motivasi intrinsik ya, di restitusi. Bisa lanjut Bapak Ibu? Nah, ini 5 posisi kontrol guru. Perilaku kontrol negatif itu ada penghukum dan pembuat rasa bersalah. Kemudian perilaku kontrol negatif juga kontrol positif, teman dan pemantau, dan kontrol diri adalah sebagai manajer. Untuk lebih memahami, kita saksikan dulu video ya, video tentang 5 posisi kontrol guru. Sebagai teman yang bagaimana, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Kita lihat videonya ya, kita simak bersama. Ini posisi penghukum.
Selamat pagi, Bu. Selamat. Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada Naren, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlalu urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30. Naren, Selamat pagi, Bu. selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apa sedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah,
ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Ya, itulah video dari 5 posisi kontrol guru. Dari penghukum, pembuat rasa bersalah sebagai teman, pemantau, dan manajer. Bisa dipahami ya Bapak Ibu? Nah, sekarang saya akan bagikan stick note. Tuliskan 5 posisi kontrol guru yang ada dalam diri Anda. Jawab secara jujur dan tempelkan di kertas yang telah saya sediakan. Tuliskan posisi kontrol guru sebagai apa yang ada pada diri Anda sekarang. Dijawab yang jujur ya. Yang jujur yang Anda lakukan terhadap peserta didik. Dituliskan dan ditempelkan. Ya, silakan Bapak Ibu. Ditempelkan. Yang jujur ya. Ayo ibu-ibu semangat. Ya. So jam-jam ini. Semangat ibu. Ya. Baik, kita baca sama-sama ya. Ya, Ibu Irna Bimbing sebagai penghukum. Pak Nasir sebagai penghukum dan pemantau. Pak Rahmat sebagai pemantau. Ibu Ker sebagai teman dan manajer. Ibu Fitri juga sebagai penghukum. Ibu Ida Hayati sebagai penghukum. Ibu Suryati Abdullah sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Tergantung mood ya Ibu ya. Tergantung kasusnya ya. Ya. Kemarin juga saya ditanyakan kalau posisi kontrol guru saya itu di sekolah sebagai apa. Saya jawab jujur sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Ternyata posisi kontrol guru yang ada dalam diri kita itu masih termasuk perilaku kontrol yang negatif. Ya. Ada Ibu Ker sebagai manajer. Berarti sudah menerapkan segitiga restitusi ya. Sudah sering berdialog dan menanyakan keyakinan kelas. Itu posisi manajer sebagai sudah menerapkan segitiga restitusi. Memang kita sering berdialog dengan siswa yang bersalah tapi tidak menerapkan segitiga restitusi. Tidak validasi tindakan, tidak menanyakan keyakinan. Memang segitiga restitusi itu adalah dialog, tapi yang kita terapkan ke anak-anak itu masih belum diterapkan sebagai segitiga restitusi. Kita pada umumnya hanya sebagai penghukum, ada juga sebagai teman, tapi perilaku kontrolnya positif, tapi tidak berlangsung lama, tidak tertanam dalam dirinya sendiri. Dia hanya melihat gurunya itu. Ya. Bisa dipahami ya Bapak Ibu?
Lanjut ya. Nah, di segitiga restitusi itu ada tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ada yang bisa jawab? Belum ada, nanti sebentar ya. Kalau keyakinan kelas itu, ya, ada yang menjawab? Tidak bisa, saya bisa jawab ya. Peraturan kelas memang sudah dibuat oleh guru itu, memang sudah ada di kelas biasanya. Memang sudah dibuat di guru, tapi tidak dilibatkan siswanya. Namun keyakinan kelas itu dibuat antara kesepakatan antara guru dan murid, guru dan siswa. Itu keyakinan kelas. Jadi sebelum masuk pelajaran, kita membuat dulu keyakinan kelas. Kita sepakati bersama antara guru dan siswa. Ya, dari peraturan kelas, kalau peraturan kelas itu tanpa siswa ya, guru membuatnya tanpa kesepakatan antara guru dan siswa, kan kesepakatan antara guru dan siswa. Nah, untuk pembentukan keyakinan kelas, dia bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat. Jadi sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Kemudian semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Beda dengan peraturan kelas ya. Kemudian kita lanjut. Nah, ini segitiga restitusi. Sebenarnya ini salah ya, memvalidasi tindakan yang di situ. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Apa itu segitiga restitusi? Ini dari Diane Gosen, ini yang kami dapati selama pendidikan. Segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Itu segitiga restitusi. Memang kita sering berdialog ya jika ada siswa yang punya masalah. Namun kita tidak menerapkan segitiganya itu ya, segitiga restitusi. Tujuannya mengubah identitas anak yang bersalah dari orang gagal menjadi orang yang sukses. Lanjut. Nah, pertama ini segitiga restitusi. Pertama, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip berbuat salah itu wajar. Karena kita menstabilkan identitas, kalimat yang kita gunakan itu seperti itu. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti ini. Kalimat dialog saat menstabilkan identitas. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, itu pertama, menstabilkan identitas dulu. Kemudian validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Ya, kalimatnya begini, biasanya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Tentunya anaknya yang mengatakan, oh dia begini, ibu dia begini. Nah, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Itu tentang validasi tindakan. Artinya mengakui perbuatannya itu, tapi kita kembalikan bahwa perbuatannya itu. Jadi kita harus menanyakan keyakinan kelas. Jadi orang seperti apa? Itu menanyakan keyakinan kelas kepada siswa, agar siswa itu termotivasi secara intrinsik. Ya. Ada pertanyaan? Bapak Ibu, Ibu sore, Pak Rahmat, Belum. Dari saya, ya Ibu, kira-kira apa perbedaan keyakinan kelas dengan apa yang satu tadi? Kayak peraturan guru, kesepakatan kelas, kalau tidak salah. keyakinan kelas dengan peraturan kelas ya. Oh iya. Perbedaan keyakinan kelas dan peraturan kelas. Kalau keyakinan kelas itu sudah saya jelaskan tadi, yang mana dibuat berdasarkan kesepakatan antara murid dan
guru. Sementara peraturan kelas itu memang sudah dibuat oleh guru, hanya bersifat satu arah. Kemudian peraturan kelas itu pada umumnya masih menggunakan kalimat-kalimat negatif, sementara keyakinan kelas itu dia mudah dimengerti dan menggunakan kalimat-kalimat positif yang nilai-nilai kebajikannya ada. Bisa dipahami contohnya peraturan kelas, dilarang membuang sampah sembarangan. Itu peraturan kelas. Kita rubah ke keyakinan kelas, jangan menggunakan kata dilarang. Membuang sampah pada tempatnya. Itu kalimat-kalimat negatif itu dihilangkan. Jadi seperti dilarang datang terlambat. Di keyakinan kelas kita rubah jadi kalimat positif. Kira-kira apa? Dilarang datang terlambat. Datang tepat waktu. Ya. Jangan menggunakan kata jangan atau kata dilarang, tapi menggunakan kalimat-kalimat yang positif. Oke, kita lanjut ke, karena tidak ada, memang dalam penutup. Kita langsung penutup ya. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Jadi kita bisa refleksikan diri kita ya, sebagai posisi kontrol kita saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer. Jadi kita dituntut untuk menuntut murid-murid yang menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Insya Allah kita menjadi posisi kontrol sebagai manajer. Memang tidak mudah ya Bapak Ibu, tapi kita berusaha dari yang tidak biasa menjadi biasa, dan jika sudah terbiasa akan sudah menjadi budaya. Ya, kita belajar pelan-pelan. Kita biasakan dulu diri kita dari tidak biasa menjadi biasa, dan lama-lama akan menjadi budaya. Nah, itulah materi kita, materi saya hari ini. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Saya senang sekali membuat keyakinan kelas ini karena keyakinan kelas ini sangat bermanfaat untuk kelas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu yang telah menjelaskan manfaat dari keyakinan kelas dan melibatkan kami semua.